去，可你必将完蛋。刚才就是这个城主相见，难道1年了？陆离，第3候选者是我的老师为。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-195-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Lo Feng bersama yang lainnya sudah berkumpul di satu tempat, di mana di sana sudah ada begitu banyak orang yang lebih dahulu tiba, termasuk juga dengan Tianzhen. Kehadiran Lo Feng di kelompoknya membuat mereka senang. Pasalnya ras lainnya juga telah membawa orang terkuat yang mereka miliki. Di mana Lo Feng pun mulai melihat ke arah sekeliling, dan benar saja kekuatan yang orang-orang itu miliki memang tidaklah sembarangan. Lo Feng juga akhirnya melihat sosok dari Raja Qijian yang dikenal sebagai Master Pedang. Sesaat kemudian mereka pun dibawa pergi ke tempat di mana bintang tersegel akan terbuka. Di saat bintang ini akan menampakkan dirinya, semua orang bergegas untuk melakukan perebutan supaya bisa menjadikan bintang itu sebagai milik mereka. Pertarungan telah terjadi di mana-mana. Kita juga diperlihatkan dengan kekuatan yang Raja Qijian miliki, yang mana dia itu bisa dan mudah mengatasi serangan gabungan dari ras otomat. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertempuran sengit masihlah terus terjadi demi mendapatkan bintang tersegel. Selain itu, berbagai celah ruang juga telah terbuka yang membuat semua orang terkejut. Pasalnya pintu keluar terus terbuka. Mereka pun harus melarikan diri karena jika tertimpa bintang tersegel, maka hal itu akan membuat mereka meninggoy. Sedangkan di sisi Lo Feng, dia itu terus meyakini kalau menara bintang memanggil dirinya. Ketika dirinya baru memasuki menara ini, telah banyak kejadian yang tak bisa dirinya jelaskan. Ini bertepatan juga dengan munculnya bintang tersegel. Lo Feng meyakini kalau semua itu bukanlah kebetulan. Mungkin sesuatu yang besar akan terjadi. Tetapi ada hal yang aneh terjadi kepada Tianzhen, yang mana dia merasakan sakit yang luar biasa pada jiwanya, yang ternyata ada sesuatu yang telah menyerang jiwanya. Ia pun meminta mereka untuk berhati-hati. Sebuah mata besar pun muncul di hadapan Tianzhen. Selain itu, kita diperlihatkan dengan kedatangan Raja Yaru, Raja Naga Api, dan Raja Bumi. Tidak hanya mereka saja, namun Wang Nalan bersama Raja Angin dan yang lainnya juga telah datang kemari. Mereka merupakan para raja dari klan iblis. Kehadiran mereka kemari merupakan masalah yang besar, karena bagaimanapun serangan jiwa yang mereka miliki sangatlah mengerikan. Tentu saja pertarungan akan menjadi lebih sulit. Pasalnya terdapat 14 raja binatang iblis yang berada di tingkat Undying. Sedangkan di pihak Lo Feng, mereka berada di tingkat Toadmaster. Setidaknya membutuhkan 4 orang untuk menghadapi sosok Undying. Lo Feng dan yang lainnya tidaklah diuntungkan. Namun di saat ingin melarikan diri, sebuah serangan langsung saja dilancarkan, di mana itu adalah hukum ruang waktu yang membuat pergerakan Lo Feng dan yang lainnya sempat terhenti. Tianzhen meminta untuk memberikan perlawanan, di mana dirinya lah yang akan berhadapan dengan Raja Iblis, sedangkan Lo Feng dan yang lainnya akan berhadapan dengan para binatang iblis lainnya. Kita pun mulai diperlihatkan dengan pertarungan yang sangat seru antara kelompok manusia berhadapan dengan kelompok binatang iblis. Lo Feng akan bekerjasama dengan Kulao Shao, di mana kerjasama di antara mereka berdua berjalan dengan sangat lancar. Terlebih lagi mereka memiliki racun Taimo yang dapat menghancurkan tubuh Undying dengan sangat mudah. Jika ada yang belum mati, maka Lo Feng lah yang akan bertindak selanjutnya. Teknik pedang yang dia miliki sangatlah mendominasi. Bahkan sudah ada begitu banyak binatang iblis yang mati di tangannya. Selain itu, Lo Feng juga memberikan bantuan kepada rekan-rekannya. Tapi mereka sepertinya agak lupa dengan kehadiran dari bintang tersegel. Karena jika salah membuat pergerakan, maka mereka akan mati ditelan bintang tersebut. Dalam pertarungan ini, ledakan kekuatan yang bintang tersegel telah menghabisi begitu banyak prajurit di sana. Sudah tidak terhitung berapa banyak yang mati di sini.
Bahkan kini rekan dari Lo Feng telah kesulitan dalam berhadapan dengan para binatang iblis. Ia pun harus menggunakan tubuh abadinya untuk bisa melepaskan diri. Para binatang iblis tidak akan memberikan mereka napas. Lo Feng tahu kalau Raja Qi sudah meninggoy, sedangkan Raja Swangu tengah menghadapi para andeing dari 4 Raja Iblis. Rekan-rekannya sudah melakukan segalanya untuk dapat mengalahkan para binatang iblis. Jadi Lo Feng tidak akan tinggal diam saja. Ia meminta Lo Shao untuk membantunya, di mana mereka akan melakukan sebuah rencana besar. Sedangkan Tian Chen sendiri menghadapi sebuah kendala. Pasalnya Raja Iblis ini telah kembali menyerang jiwanya dengan begitu keras, sampai-sampai membuat tubuh fisiknya terpental. Lo Feng bergegas untuk menyelamatkannya, namun sayang sekali dirinya pun harus tenggelam dalam serangan jiwa dari Raja Iblis. Lo Feng pun terjatuh yang membuat Lo Shao dan juga Tian Chen menjadi panik. Mereka pun mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi siapa yang menyangka kalau Tian Chen memiliki niat busuk, yakni menghabisi Lo Feng demi dapat menguasai seluruh harta yang dia miliki. Dia yakin seberapa kuat pun Lo Feng, ia tidak akan dapat sadar secepat mungkin. Sayang sekali dia ini terlalu meremehkan Lo Feng. Ia pun sadar kalau semua ini adalah rencana busuk dari Tian Chen. Ia sengaja berpura-pura terkena serangan jiwa agar dapat menarik perhatiannya. Usut punya usut, ternyata dia telah bekerjasama dengan para Raja Iblis. Tian Chen pun agak panik karena Lo Feng telah mengetahui rencananya. Tapi semua ini sudah terlambat. Pasalnya di bawah sana ada kekuatan dari bintang tersegel. Karena sudah seperti ini, maka Lo Feng akan menggunakan kristal Dewa Api untuk dapat membawa Tian Chen mati. Tapi tiba-tiba saja aliran waktu kembali terhenti dan muncullah sebuah portal misterius. Tidak ada satupun orang di tempat itu yang bisa bergerak. Pasalnya aliran waktu benar-benar terhenti. Kemungkinan ini adalah ulah dari portal misterius. Sebuah suara pun mulai terdengar dan akan membawa Lo Feng masuk ke dalam tempat tersebut. Ketika Lo Feng pergi, aliran waktu pun kembali berjalan. Meskipun telah kehilangan Lo Feng, Tian Chen akan menghabisi Raja Ku dan juga Lo Shao, sebab dia sangatlah menginginkan harta yang mereka miliki. Sedangkan Lo Feng sendiri telah dibawa masuk ke dalam tempat yang membuat dia kebingungan. Lo Shao mencoba untuk menghubunginya. Lo Feng memintanya untuk tidak khawatir dan juga memintanya berhati-hati kepada Tian Chen karena dia adalah musuh. Lo Shao juga diminta untuk memberitahukan hal ini kepada Raja Ku. Saat kemudian harta-harta yang Lo Feng miliki tidak dapat dia keluarkan seperti pedang dan kristal Dewa Api. Di saat ia terus melakukan perjalanan, Lo Feng pun seketika dibuat terkejut dan apa yang dia lihat, yang mana itu merupakan bintang tersegel. Lo Feng pun masuk lebih dalam ke menara bintang bagian ruang percobaan. Di saat Lo Feng melihat sekeliling, ada sebuah suara yang memanggilnya dan menarik Lo Feng untuk mendekat. Ia pun ditarik oleh kekuatan yang begitu besar. Bahkan saking cepatnya Lo Feng ditarik, ia pun melihat berbagai tempat dalam sekejap. Hingga akhirnya dia pun melihat sosok yang telah memanggilnya. Tekanan yang sangat kuat dapat Lo Feng rasakan. Bahkan kekuatan yang sosok ini miliki tidaklah dapat Lo Feng perkirakan, seakan-akan dalam seperti lautan. Kekuatan inilah yang membawanya kemari. Lo Feng berpikir kalau kekuatan dari sosok ini seperti makhluk agung atau bahkan seperti Tuhan alam semesta. Lo Feng dirinya panggil sebagai kandidat ketiga, dan dirinya sudah menantikan kedatangan Lo Feng selama 8,2 miliar tahun. Ia tentu tidak bukan adalah putih. Lo Feng tidak tahu siapa dia karena pasalnya menara bintang tidaklah memiliki pemilik. Selain itu, mengapa dirinya dipanggil sebagai kandidat ketiga? 刚才就是这个城主相信，难道1年了？这里第3候选者是我的老师为。 Putih dapat merasakan kebingungan dari Lo Feng. Ia pun mulai memperkenalkan dirinya yang adalah penjaga dari menara bintang, sekaligus yang akan memandu Lo Feng. Harta karun yang juga diciptakan untuk bumi. Dirinya adalah pelayan pertama dari guru mereka. Dan bertahun-tahun yang tak berujung, Putih dapat melihat kekuatan yang gurunya miliki. Selain itu, gurunya lah yang menciptakan klan Yansen dan klan bumi. Mereka dibesarkan secara pribadi. Tentu Lo Feng tidak menduga kalau klan Yansen berasal dari bumi.
Padahal mereka merupakan klan kuno yang pernah diceritakan oleh penguasa kota kekacauan. Guru mereka telah melakukan banyak percobaan untuk melahirkan manusia yang sangat kuat. Klan Yansen adalah ciptaan dengan bakat alami yang kuat. Bahkan yang terkuat di antara mereka telah menjadi murid kedua sang guru. Dia memimpin pasukan besar dan telah berhasil menjadi penguasa alam semesta. Klan Yansen merupakan mahakarya terbesar yang dimiliki oleh guru mereka. Tapi dia masihlah belum puas dan kembali melakukan penelitian. Hingga terciptalah manusia bumi yang memiliki jiwa paling murni. Namun bumi hanyalah nama yang dipanggil oleh Lo Feng dan manusia bumi lainnya. Karena dulu namanya bukanlah bumi. Kandidat pertama memanggilnya sebagai alam gunung dan laut. Kandidat kedua memanggilnya sebagai bintang bulat. Putih sadar betul kalau kekuatan fisik Lo Feng masih jauh dari kata cukup kuat. Untung saja guru mereka telah menciptakan satu set gen khusus untuk Lo Feng yang disebut sebagai kode rahasia 9 bagian. Ini akan dapat membantu Lo Feng mengalami peningkatan luar biasa. Namun metode rahasia ini telah menentang surga. Baik mempelajari ataupun menerapkan teknik itu, maka akan secara otomatis dihukum oleh alam semesta. Guru mereka pun menemukan cara untuk melawan hukum itu, yakni esensi jiwa langit yang kuat dan sudah terukir di dalamnya. Lo Feng tahu itu pasti adalah logam hitam yang pernah dirinya dapatkan. Yang menjadi tidak heran mengapa sejak kedatangannya kemari, Menara Bintang terus memanggilnya, karena benda itu tercipta dari orang yang sama. Putih tahu kalau Lo Feng adalah orang terkuat di bumi saat ini, dan telah lulus sutra jiwa surgawi. Jadi dia itu dapat mempelajari metode rahasia. Tapi dia harus mempelajari jalan hidup dan mati. Menara Bintang dianggap sebagai salah satu harta karun paling kuat di alam semesta. Selama pembuatannya, sinar kosmik dimasukkan ke dalam yang membuat harta ini memiliki jejak kesadarannya. Oleh karena itulah, Menara Bintang dapat mengenali pemilik dari tempat ini. Karena Lo Feng akan menjadi murid ketiga, maka jiwanya akan hancur dan meninggoy. Jikapun Lo Feng bisa dibangkitkan, namun memori tentang rahasia 9 surga bagian juga akan hilang. Pemulihan tingkat genetik armor raja yang dirinya gunakan, semua itu juga akan menghilang. Putih menanyakan keputusan apa yang akan Lo Feng ambil. Tentu saja untuk menjadi sosok yang lebih kuat, Lo Feng harus mengambil risiko tersebut. Putih pun paham dan dia mulai melakukan sesuatu kepada para bintang tersegel yang ada di tempat itu. Di mana sesaat kemudian muncullah sebuah metode di tangannya. Lo Feng akan melewati ujian yang penting bagi seorang pemimpin. Bisa atau tidaknya ia dalam melewati semua itu tergantung pada kekuatan yang dia miliki. Ketika sudah memulainya, maka Lo Feng tidak akan dapat berhenti. Dua kandidat sebelumnya mampu bertahan sampai 2.600 dan 3.300 tahun. Tapi mereka masihlah gagal. Metode ini pun langsung saja dimasukkan ke dalam lautan kesadaran Lo Feng. Untuk saat ini dirinya tidaklah merasakan apapun. Karena bagaimanapun ujiannya masihlah belum dirinya mulai. Hingga dia pun melihat berbagai alam semesta di hadapan matanya. Putih berharap kalau Lo Feng dapat berhasil. Ia pun pergi meninggalkannya. Lo Feng paham dan dia mulai menggabungkan jiwanya dengan metode tersebut. Rasa sakit yang luar biasa seketika saja dirasakan oleh ketiga tubuhnya. Pasalnya jiwa mereka telah dicabik-cabik. Rasa sakit kali ini tidaklah pernah Lo Feng rasakan. Waktu pun terus berjalan dengan cepat di dalam tempat tersebut. Di sisi lain, Hong bersama kekasihnya tengah bermesraan di alam semesta. Sedangkan Lei Shen masihlah terus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Lo Feng sendiri menjadi sangat panik, pasalnya rasa sakit pada jiwanya semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Ia pun penasaran apakah dirinya mampu bertahan dalam 1000 tahun ke depan. Jadi dia pun akan mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan mempelajari patung binatang. Tapi semua itu tidaklah semudah yang dia kira. Waktu terus berlalu dan bahkan sudah 100 tahun dan 300 tahun. Teman-teman Lo Feng telah menjadi kuat daripada yang sebelumnya. Begitu pula dengan putra Lo Feng yang telah menjelajahi alam semesta. Selain itu dirinya bertemu dengan rekan-rekan ayahnya. Sebenarnya kekuatannya itu masihlah belum seberapa, namun dia sudah melakukan perjalanan yang berbahaya. Melihat kehadirannya di sini telah mengingatkan Bolan kepada Lo Feng. 1000 tahun pun kembali berlalu dan Lo Feng masihlah terus mencoba menahan kekuatan ini. Meskipun rasa sakit terus mengoyak jiwanya.
Nah, sayang sekali lagi suruh-suruhnya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lo Fang akan menghadapi ujian besar untuk menjadi penguasa dari Menara Bintang. Hanya saja keberadaan itu sama sekali tidak diketahui oleh siapapun, yang membuat keluarganya menjadi begitu mengkhawatirkan kondisinya. Sedangkan Lo Fang sendiri merasakan sakit yang luar biasa dari ujian itu. Pertarungan yang berada di sisi luar sepertinya masihlah belum berhenti, karena bintang tersegel harus segera didapatkan. Kita diperlihatkan juga dengan Xu Xin yang ingin Lo Fang segera kembali. Pada akhirnya, Lo Fang pun bertemu dengan sosok yang sangat luar biasa kuat. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.